Hai rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di video saya kali ini. Masih bersama saya Gede Umaswara Pratama di mata kuliah Introduction to Programming. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operator ya. Jadi apa itu operator? Ya, dalam bahasa pemrograman, operator itu adalah simbol yang memberitahu compiler atau interpreter ya untuk melakukan operasi tertentu seperti misalnya operasi matematika, relasional, atau logis ya. Nah, jadi kita langsung saja kita akan buat project. Kita masih menggunakan IDE PyCharm ya. Di sini kita buat project dengan nama bab 6. Nah, interpreternya masih saya gunakan seperti sebelumnya, menggunakan versi 3.10 ya. Lalu kita create. Oke, kita hapus lagi ini ya. Contoh ini ada 7 operator ya. Jadi yang pertama itu adalah operator aritmatika, lalu relasional atau comparison operator ya, relational operator, assignment operator, logical operator, bitwise operator, dan membership operator, lalu identity operator. Nah, kita akan bahas beberapa ya. Yang pertama itu adalah operator aritmatika. Jadi operator aritmatika itu adalah seperti namanya, jadi dia akan untuk perhitungan matematika. Ya, di sini misalnya ya untuk menggunakan perkalian, pengurangan, penjumlahan ya, pembagian dan seterusnya ya. Nah, misalnya di sini saya punya variabel A yaitu adalah saya acak ya 78, lalu B itu adalah 30 atau berapa ya, 12 ya itu misalnya. Nah, di sini operator jadi kita bisa misalnya kita tetap menggunakan print saja ya di sini ya, agar lebih fokus kepada apa yang kita bahas ya. Nah, misalnya penjumlahan ya, yang seperti kalian pernah lihat penjumlahan yang menggunakan tanda plus. Ya, ini kalau saya jalankan, nah dia akan dijumlahkan 78. Nah, kebetulan pas ya 390 ya. Pengurangan menggunakan minus ya. Jadi pengurangan saya jalankan, nah itu hasilnya adalah 66. Perkalian tidak menggunakan X ya seperti yang kita lihat di matematika, tapi menggunakan tanda bintang. Yaitu ada pada keyboard Anda di angka 8 ya, menggunakan shift. Nah, itu kita menemukan bintang ya. Jadi bintang di sini dalam bahasa pemrograman artinya adalah perkalian. Ini kalau saya jalankan, nah hasilnya adalah 936 ya. Lalu operator pembagian itu menggunakan garis miring, bukan menggunakan titik 2 ya. Ini menggunakan garis miring yang akan menghasilkan bilangan float ya. Nah, ini tipe datanya akan menjadi float ya. Ini penting. Kenapa penting? Dalam bahasa pemrograman tertentu yang tipe datanya strict ya, dalam bahasa pemrograman tertentu kita harus menentukan tipe data seperti ini misalnya ya. Lalu kalau kita buat float ya harus seperti ini ya. Nah, ini perlu kita pahami ketika kita akan assign value dari variabel ini. Misalnya saya buat variabel baru ya, C ya adalah A dibagi B. Nah, kalau ini adalah integer dan integer, ini kita tentukan integer, maka akan terjadi error ya, karena hasilnya pasti akan selalu menjadi float. Pembagian bisa menjadi float, bisa jadi bulat ya, cuman ada kemungkinan ke float, jadi ini harus dibuat float. Cuman pada Python ya kita diringankan, tidak perlu menentukan tipe data, jadi Pythonnya sendiri yang sudah akan membantu ya. Di sini kalau saya buat print C, nah ya tidak ada masalah. Lalu berikutnya adalah persen. Persen ini adalah sisa hasil bagi ya, karena hasilnya tadi bilangan desimal pasti ada sisanya ya, atau kalau kalian kenal ini adalah modulus ya. Jika 78 dibagi 12 itu akan ada sisanya. Nah, sisanya itu yang 6 ya. Jadi 12 kali sekian itu akan menghasilkan 72 ya. 12 kali berapa itu ya. Nah, itu berarti ada sisa 6 yang tidak bisa tidak berjumlah 12. Nah, itu adalah sisanya. Jadi modulus ya, itu modulus. Lalu ada pembagian bilangan bulat ya, ini kalau saya bagi
Lalu eksponensial atau pangkat ya. Pangkat, jadi di sini 78 dipangkatkan 12. Itu hasilnya adalah ya terlalu banyak ya. Di sini saya pangkatkan 2 saja. Ya, jadi 78 dikali 78 adalah 6084. Ya, saya sendiri pun tidak bisa menghitung itu dengan manual, jadi harus menggunakan kalkulator. Nah, ini kita jadikan kalkulator bahasa pemrograman kita. Jadi kurang lebih itu ya, dalam semua bahasa pemrograman itu ada. Nah, cuman mungkin untuk pangkat itu mungkin bisa jadi ada yang berbeda. Tapi kurang lebih hampir semua yang saya ketahui itu sama ya, sama operatornya. Nah, berikutnya adalah operator perbandingan ya. Operator perbandingan ini apa? Operator yang akan menghasilkan nilai boolean. Itu adalah true atau false. Ini akan digunakan pada if nanti ya, atau decision ya. Nah, misalnya di sini saya punya angka 78, di sini 77. Ya, lebih seperti itu ya. Nah, operator perbandingan itu adalah A lebih besar dari, ada lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan, sama dengannya 2 kali, tidak sama dengan itu ada. Lalu lebih besar dari sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan ya. Nah, misalnya di sini lebih besar dari sama dengan B, apakah iya? Jadi di sini adalah hasilnya adalah iya atau tidak ya, pasti ya atau tidak, atau true atau false, itu saja ya. Apakah 78 lebih besar dari 77? Lihat. Nah, hasilnya adalah true, jadi ya benar kan ya, 78 lebih besar daripada 77. Apakah A lebih kecil daripada 77? Ini menggunakan tanda ya, ini operatornya. Tanda ini adalah operatornya. Nah, maka dia akan menampilkan false. Apakah A sama dengan ya? Nah, ini bedanya ya. Kalau satu sama dengan adalah assignment, sama dengan 2 kali adalah perbandingan. Jadi apakah kedua ini sama? Ya, kalau saya jalankan dia false. Kalau saya ganti dengan 78, maka dia true ya. Oke. Jadi kalau 78 kita bandingkan dengan sama dengan besar ya akan jadi false. Itu juga dengan lebih kecil dari. Bisa juga di-combine ya. Sama dengan lebih besar sama dengan, dia akan menjadi false. Apakah A lebih besar atau sama dengan B gitu ya. Jadi cara membaca di sini, maka dia akan menjadi true. Lebih kecil dari juga sama ya. Nah, atau tidak sama dengan, apakah A tidak sama dengan B? Nah, hasilnya kalau ini saya jalankan adalah false ya. Jadi seperti itu. Itu contoh relasional ya, atau perbandingan ya, operator perbandingan pada Python ya. Yang berikutnya adalah operator logika ya. Nah, operator logika ini sebenarnya adalah membandingkan boolean dengan boolean ya. Jadi apakah apakah true dan true ya. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat pada table of truth ya, namanya table of truth atau truth table ya. Nah, di situ adalah membandingkan. Jika menggunakan, ada 3 operator di sana ya. Ada and, ada or, dan ada not. Tapi notnya tidak seperti ini, not true. Nah, ketiga operator ini ya, saya contohkan yang 2 dulu ya, and dan or. Jika and ya, kedua yang kita bandingkan di sini atau lebih dari 2 ya bisa jadi, itu harus true. Kalau ini false, ya saya print ini, maka hasilnya adalah false. Kalau ini true keduanya, maka hasilnya adalah true. Kalau or, salah satu saja true, ya ini saya ganti dengan false, maka dia akan menghasilkan true ya, true. Kalau keduanya false, sudah pasti dia hasilnya adalah false. Nah, apa maksudnya ini Pak? Dimana kita menemukan nilai boolean seperti ini? Oke, saya contohkan misalnya. Kita menggunakan n ya. Apakah A lebih besar dari B? Nah, itu kan akan menghasilkan nilai boolean ya.
lebih besar dari 10 itu misalnya ya. Kita combine semua ini dan kita bandingkan menggunakan logika operator logika ya. Nah, ketika kita jalankan, hasilnya adalah false karena A tidak lebih besar dari B. Tapi kalau ini sama dengan lebih besar sama dengan B, maka hasilnya adalah true. Karena ini bernilai true dan ini akan menghasilkan nilai true. Berbeda dengan OR. Nah, kalau ini saya gunakan lebih besar saja, ya, ini akan menghasilkan nilai true lagi, ya. Karena ini adalah false, tapi ini adalah true. Jadi salah satunya benar, itu akan bernilai benar. Nah, ini kalau saya ganti dengan lebih kecil dari, jadi keduanya akan menjadi false ya. Ketika saya jalankan maka dia akan false. Nah, ini bisa kita combine dengan AND ya, lalu dengan OR lagi dan seterusnya ya. Nah, itu silakan kalian coba. Nah, NOT. Nah, bagaimana dengan NOT? Oke, jadi saya coba ya. NOT. Apakah A lebih besar sama dengan B? Itu adalah hasilnya false kan ya. Apakah dia tidak benar? Apakah dia tidak benar ya? Ketika saya jalankan iya. Jadi dia sebenarnya sederhana adalah membalikkan. Kalau ini true akan dibalikkan menjadi false ya. Kalau dia false akan dibalikkan menjadi true. Ya, misal kalau ini sama dengan ya kan? Apakah ini seperti kata-kata ya? Apakah ini tidak ya? Tidak lebih apakah A tidak lebih besar sama dengan B ya? Jadi ini sama seperti dengan menggunakan ini, tapi ini tidak ada ya. Kita bisa menggunakan not. Oke. Jadi itu ya 3 operator logika ya. Kalian bisa baca truth tabelnya. Bitwise operator itu adalah untuk bit ya, menyatakan bit ya, misalnya itu oke, saya contohkan ya. A B. Nah, hasilnya adalah 78 ya. Ini membandingkan dua operator ini apakah sama. Ini sama dengan AND ya, cuma dia membandingkan bit by bitnya ya. Oke. Begitu juga dengan OR ya, menggunakan seperti ini ya. Sama ya hasilnya. Jadi dia akan membandingkan. Lalu NOT dan seterusnya ya di sini ya. Kita tidak perlu membahas terlalu jauh untuk saat ini karena ini adalah terkait dengan bit ya. Oke, yang berikutnya adalah operator penugasan atau assignment operator. Nah, sebenarnya kita sudah banyak kali ya menggunakan assignment operator, yaitu adalah ini sama dengan. Nah, cuman ada operator lain lagi, adalah kita bisa mengcombine-nya dengan operator aritmatika, bitwise ya. Contohnya misalnya dengan operator aritmatika ya. Saya ingin B A ini ditambahkan dengan B ya. Bisa dengan cara seperti ini ya. Misalnya adalah A itu plus sama dengan B. Ya, kalau kita lihat saya print A ya. Hasilnya adalah 156 ya. 78 ditambahkan 78. Ini artinya ini sama ya, sama dengan A sama dengan A plus B. Jadi bisa kita sederhanakan dengan tambahkan ini di sini dan hapus ini. Ya. Nah, ini bisa kalian combine dengan perkalian misalnya ya. Dia akan langsung mengalihkan. Ya, ini 0 ya kan. Karena ini 7 sama-sama 78 ya. Kalau ini saya jalankan hasilnya 1. Pembagian modulus apapun itu sama ya, bisa kalian kombinasikan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa sebenarnya operator lain lagi, cuma akan kita bahas pada video-video berikutnya dengan dikombinasikan dengan if, lalu dengan looping dan sebagainya ya di sana.
itu akan lebih. Tapi ini basic, ini yang harus kalian pahami dulu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya.